Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sekolah Desain HMTLI. Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi bernama Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini sama dengan CorelDRAW maupun Affinity Designer. Dia digunakan untuk mendesain grafis yang nanti outputnya akan digunakan untuk post di sosial media maupun media cetak. Sejauh pengalamanku pakai aplikasi ini sudah sangat mumpuni di bidang desain grafis. Jadi kita nggak perlu menambahkan ekstensi aplikasi lainnya. Tapi untuk menjalankan aplikasi ini, spesifikasi laptop yang kita gunakan harus punya spesifikasi yang cukup tinggi. Untuk versi terakhir sendiri saja, kita harus punya RAM 8GB minimal. Lalu minimal prosesor kita udah multi-core dan operating sistemnya udah Windows 10. Nah, jadi untuk laptop-laptop kentang yang keluaran lama, kalian nggak bisa pakai aplikasi dengan versi terbarunya ya, tapi kalian masih bisa pakai Adobe Illustrator dengan versi-versi pendahulunya atau versi-versi terdahulu yang kompatibel dengan laptop kalian. Untuk permasalahan biaya, Adobe Illustrator CC ini karena aku pakai CC, itu sistemnya sewa, satu bulannya itu sekitar $28 Singapura. Tapi kalau kalian cuma mau coba-coba aja, kalian bisa pakai masa trialnya selama 7 hari atau sampai 14 hari. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa cek di website adobe.com. Sebelum kita coba membuat desain SOP seperti ini, aku mau room tour tampilan Illustratornya ini. Yang pertama, kita dapat melihat menu bar di atas sendiri ini ada file edit object. Nah, di dalamnya ini berisi fungsi-fungsi tertentu untuk mendukung desain kita. Yang kedua itu ada control panel atau property bar, yang ini isinya tools turunan dari tool yang sedang aktif. Terus yang di sebelah kiri ini, yang layar sebelah kiri ini merupakan toolbar. Nah, toolbar ini sama seperti toolbar aplikasi lainnya, ini berisi tools-tools yang digunakan untuk keperluan desain grafis. Seperti ada pen tool untuk membuat shape diagonal acak, lalu ada shape tool. Nah, terus ada shape tools turunannya. Jika kalian klik kanan pada icon tool yang ada segitiga di kanan bawahnya. Nah, kita dapat melihat turunan tools-toolsnya. Lalu yang di tengah yang ada desain-desainnya itu namanya artboard. Nah, artboard ini digunakan sebagai tempat untuk mendesain seperti kanvasnya. Jadi jika kalian ingin mencetaknya atau ekspor hasil desain kalian harus berada di dalam kotak putih ini. Nah, jika berada di kotak wilayah biru abu-abu ini, desain kalian tidak akan kelihatan jika kalian ekspor. Terus selanjutnya di paling bawah ini ada status bar. Status bar ini berisi informasi zoom. Ini kita dapat mengatur zoom di sini. Kita dapat lompat ke artboard yang kita mau di sini, atau kita bisa pakai button di sisi kanan dan kirinya. Lalu untuk yang ini ada keterangan tools yang sedang aktif karena kita mengaktifkan tool selection, jadi di sini tertulis selection. Sama halnya dengan kita mengaktifkan tool type tool, di sini tertulis type. Terus kita bisa menggeser view ke arah horizontal dan vertikal. Di sini ada shortcut. Jika kalian pakai mouse, kalau mau zoom, kalian tinggal klik dan tahan Alt, lalu kalian mainkan mouse wheel up dan wheel down-nya. Terus jika kalian ingin mengubah view
menggeser view ke kanan atau ke kiri, kalian tinggal klik dan tahan Ctrl. Kalian tinggal scroll wheel up dan wheel down-nya. Untuk ke arah vertikal, kalian tinggal scroll wheel up dan wheel down-nya. Terus yang terakhir ini, yang sebelah kanannya sendiri, ini namanya panel. Panel ini berisi tools yang digunakan untuk optimalisasi pengolahan elemen grafis. Nah, di panel ini kalian bisa mengatur tampilannya di Windows. Nah, di pilihan Windows ini, kalian bisa mengatur di sini. Lalu langsung saja kita akan membuat desain seperti pada gambar ini. Yang kita perlu yang pertama adalah color yang akan kita gunakan, yang kedua ada SOP-nya, yang ketiga ada font, kita pakai font Monument Extended, kalian bisa download di Google. Yang keempat ada ini foto, picture yang lagi gambar, yang kelima ada paper texture. Nah, paper texture sama picture kalian bisa download gratis di Freepik. Langkah yang pertama yaitu kita pilih file, terus kita klik new, lalu profilnya kita ubah ke web, size-nya kita ubah ke persegi 400 pixel, color mode RGB, karena kalau kita ganti CMYK itu color yang khusus digunakan pada saat mencetak desain grafisnya. Raster effect-nya itu screen, kita bisa ubah sampai high, tapi kita tetap screen karena itu sudah standar layarnya screen 72 ppi, tapi kalau mau diubah nggak apa-apa, semakin besar ppi desain kalian akan semakin detail, jadi sewaktu di zoom tidak gampang pecah. Selanjutnya kita butuh colornya ini dulu. Nah, color dulu. Lalu pertama kita bikin backgroundnya dulu. Kita pakai layer agar lebih mudah aja dalam mengedit, karena layer itu sangat berguna saat proses pengeditan. Dia dapat memisahkan beberapa objek menjadi satu kesatuan, sehingga objek-objek itu bisa dipindahkan secara sama-sama tanpa mengganggu objek lainnya. Kita background warna coklat tua, lalu kita tambah layer lagi, kita tulis teks. Teks ini berisi yang tadi sekolah desain. Sekolah. Pertama kita buat sekolah dulu yang efek-efek gelombang ombak itu kita pilih Monument Extended, terus ini fontnya 31 poin, lalu kita align ke tengah. Selanjutnya sebelum kita efek kita harus menggandakan type-nya ini, teksnya ini dengan cara klik efek, distort and transform. Kita pilih transform, centang preview, copy, aku pengen kopinya 9 dengan interval tiap kopinya sebesar 25 px. Nah, kalian bisa lihat di sini. Lalu klik OK. Terus ganti warna di sini pakai ini. Lalu kalian bisa ganti tukar fill-nya, warna fill ke warna stroke dengan cara klik ini, atau kalian bisa dengan shortcut shift tambah X, shift plus X. Atur stroke-nya aku biasa prefer pakai 0,5 karena biar nggak terlalu tebal. Lalu untuk membuat efek gelombangnya aku pakai klik objek, terus envelope distort, pilih yang atas sendiri, make with warp. Nah, stylenya kita pilih wave. Untuk bandnya aku pilih 70, tapi kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Klik OK. Kalau udah jadi seperti
seperti ini, kita pilih check expand appearance untuk memudahkan dalam menggeser, mengatur-ngatur posisi dari desain ini. Terus aku tambahin tulisan lagi, ini sekolah. Aku warnain ini, terus diatur, lurus dengan efek-efek gelombangnya yang tadi. Lalu aku copy ini untuk membuat tulisan desain dengan cara klik Alt, lalu geser ke bawah, terus klik left. Lalu jika ingin lurus, kalian bisa tambah shift biar lurus. Nah, tinggal lepas left kliknya, terus tinggal diganti desain. Kalau udah, tinggal di klik. Seperti yang tadi aku omongin, ini sangat berguna kalau mau align. Tinggal kita align to selection, nanti akan ke tengah sendiri. Oke, kalau udah kayak gini kan kita kunci bagiannya dulu agar tidak mudah gerak. Nah, setelah seperti ini, kita siapkan fotonya terlebih dahulu. Nah, aku sudah siapkan ini. Kita pilih foto di sini. Kita buat layer lagi, ini isi foto. Nah, kalau udah kita atur ininya, atur lebar dan tingginya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita atur agar ada outline-nya di sebelah, ada outline tambahan di belakangnya. Caranya kita klik effect, terus stylist, kita pilih drop shadow, kita pilih blurnya 0px karena kalau ditambah 1px ini nggak jadi outline atau stroke. X offset, Y offset kalian bisa atur sendiri, opacity 100, modenya normal. Kita klik OK. Kalau udah jadi, aku pengen ininya di dalam tulisan sekolahnya. Nah, kalau udah, tinggal kita kasih tekstur yang ini, paper. Nah, aku pakai ini, tinggal diarahin. Kita bikin layer baru. Nah, kita bikin layer baru. Di sini kita pilih paper, lalu Ctrl V. Kalau udah kita resize. Oke. Lalu untuk modenya kita ke transparency, modenya kita ganti ke multiply. Nah, untuk memunculkan desain yang tertimpa oleh ini di bawahnya. Untuk opacity-nya kita bisa atur terserah kalian sampai kalian rasa itu paling optimal. Lalu ini kan masih ada sisa. Nah, gimana cara trimnya? Kita klik
di bagian ini, lalu kita Ctrl C kan, Ctrl C, lalu kita klik pilih yang ini, pilih layer paper, lalu kita Ctrl F. Nah, Ctrl F itu berfungsi untuk mempaste shape atau objek yang di copy di atas shape yang di atas shape yang terlihat. Lalu kita seleksi keduanya, terus klik kanan, clipping mask. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa masukkan desain SOP. Aku pakai SOP kelima, copy. Nah, jangan lupa tambah layer. Ini aku kasih keterangan SOP. Nah, lalu klik V, Ctrl V. Arahkan ini ke ini resize dulu. Kalian bisa resize sesuka hati kalian. Mau seberapa? Transform. Untuk lainnya kita align-kan di tengah-tengah. Kalau udah, kan ini yang kotak-kotak ini, ini artboardnya kan nggak ini kan, belum mencakup keseluruhan SOP. Nah, kalau mau ganti ukuran artboard, kalian bisa klik sini, artboard tool. Nah, tinggal geser sesuai yang kalian butuhkan. Oke. Desain udah jadi. Habis itu kalau kalian mau save, tinggal file, save. Ada beberapa pilihan, save as atau export langsung juga bisa. Setelah itu kalian bisa upload ke sosial media kalian. Terus yang terakhir nih, ada sebuah trik dari aku. Kalau misal kalian pakai Photoshop juga untuk ngedit foto. Misal aku pakai Photoshop nih buat ngedit foto. Nah, biar kalian nggak double kerja, kalau kalian ganti efek, aku ganti efek ke sini. Nah, caranya kayak gini. Kita hapus dulu di sini. Nah, kita klik file, lalu kita klik place. Nah, kalian place file foto kalian yang akan kalian gunakan di Illustrator-nya. Kita klik satu di sini. Nah, lalu kita resize di sini sesuai ukuran yang kalian pengenin. Nah, kalau udah, tinggal udah kan nih ya. Misal aku di sini kan warnanya pink biru, duotonnya. Misal aku di sini ganti jadi biru orange. Kita save dulu di sini. Nah, di sini ada warning. Di sini some files are missing or modified in the link panel. Would you like to update them now? Kita pilih yes saja. Nah, langsung otomatis terupdate. Mungkin cukup sekian untuk beberapa kekurangan dari aplikasi Adobe Illustrator. Sayangnya dia tidak support format CDR, jadinya aku nggak bisa pakai file CDR ini di Illustrator, sehingga aku terpaksa pakai file PNG-nya. Tapi dia masih support file-file PDF ataupun file dari Affinity Designer. Nah,
Untuk kali ini cukup sekian dulu sharingnya. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau sesuatu yang kalian dapat koreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.